ya. Sebelum ibadah kita mulai, Misya mau tanya siapa yang pagi ini sudah sarapan? Coba angkat tangannya. 1, 2, ada yang belum juga. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting walaupun belum sarapan harus tetap semangat ya ibadahnya. Yuk kita mulai ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mau bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan dan mendengarkan setiap sabda-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami Tuhan yang belum mengikuti ibadah, biar Tuhan membukakan hatinya Tuhan, biar sama-sama kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Garam dan terang dunia. Aduh, ternyata garamnya sudah habis. Aku lupa membelinya. Terdengar suara ibu di dapur. Kemudian ibu memanggil Tono dan Tini. Lalu minta tolong mereka untuk membelikan garam di warung. Kemudian Tono dan Tini berboncengan sepeda, pergi ke warung dan membeli garam. Ketika masih di warung, Tono melihat seorang nenek yang uangnya jatuh. Tono lalu mengambilkan uang yang jatuh itu dan memberikannya kepada nenek. Setibanya di rumah, Tono dan Tini memarkir sepeda, lalu memberikan garam kepada ibu. Tetapi Tono kemudian bertanya, "Ibu, ini garamnya." "Oh iya Bu, mengapa memasak harus memakai garam?" Ibu menjawab, "Garam itu adalah bumbu yang membuat masakan apapun memiliki rasa asin, sehingga lebih lezat. Kalau tidak ada garam, maka rasanya akan hambar." Nah, sekarang yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 13 sampai 14a, dilanjutkan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan ingin agar kalian menjadi garam dan terang bagi dunia. Artinya, Tuhan ingin hidup kalian menjadi berkat untuk sekitar. Contohnya, seperti Tono dan Tini. Mereka menolong ibu membelikan garam di warung. Lalu, ketika di warung, ia menolong seorang nenek yang uangnya jatuh.
masih ada banyak hal sederhana lain yang juga dapat kalian lakukan untuk menjadi berkat. Contohnya, menolong mama merapihkan tempat tidur atau memilih mainan yang sudah tidak dipakai lalu disumbangkan ke panti asuhan. Walau sederhana, tetapi kalian sudah menjadi berkat untuk orang lain dan Tuhan pun akan senang. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menonton video ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau memang firman mengatakan bahwa setiap kita harus menjadi berkat atau menjadi teladan dalam kehidupan ini, sama seperti video yang sudah tadi adik-adik nonton. Nah, di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 bilang gini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi adik-adik, karena kita menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, secara otomatis atau secara tidak langsung kita juga harus memiliki gaya hidup yang sama seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita, di mana Yesus Kristus itu senang dengan kebenaran. Nah, karena Yesus itu senang dengan kebenaran, adik-adik juga harus senang dengan kebenaran. Tidak boleh senang dengan yang namanya dosa ya adik-adik, karena itu nggak benar. Ya, dosa itu malah membuat kita tidak disukai oleh Allah atau oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus suka akan kebenaran. Nah, ketika kita suka akan kebenaran, tentunya kita akan menjadi terang dan juga menjadi garam di lingkungan di mana kita tinggal, di sekolah di mana kita bersekolah. Ya, adik-adik harus menjadi teladan, menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk menjadi garam dan terang yang baik, kita harus mencontoh Tuhan Yesus Kristus selama dia ada di dunia ini ya. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab ya, sehingga adik-adik juga boleh menjadi garam dan terang yang efektif, karena melalui kebenaran firman Tuhan kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke, jangan lupa ya adik-adik harus jadi terang dan juga jadi garam yang terasa di lingkungan di mana adik-adik tinggal, di sekolah di mana adik-adik bersekolah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.